Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman mengenai struktur organisasi dan implementasinya di sektor kesehatan. Sebelumnya saya sudah membahas tentang struktur organisasi ini dari sisi bagannya dan bagaimana penggambaran serta kelebihan dan kekurangannya. Kali ini saya akan membahas struktur organisasi lebih dikaitkan dengan peran masing-masing elemen di dalam suatu organisasi. Adapun kerangka penyajian kali ini kurang lebih sebagai berikutnya. Yang pertama, apa saja dimensi atau ukuran dalam membuat klasifikasi suatu struktur organisasi. Yang kedua, bagaimana gambaran struktur organisasi berdasarkan ukuran atau dimensi tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana membuat desain struktur organisasi dalam pelaksanaan program untuk menyelesaikan masalah kesehatan di suatu wilayah. Mari kita mulai dari yang pertama. Apa saja dimensi atau ukuran dalam membuat klasifikasi suatu struktur organisasi. Nah, untuk mengantar pembahasan terhadap pertanyaan tadi atau jawaban terhadap pertanyaan tadi, saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan kepada teman-teman sekalian seorang yang cukup terkenal ya, namanya Henry Mintzberg. Dia menulis buku tentang struktur organisasi. Konsep dari Mintzberg ini lumayan sangat modern ya, dibandingkan dengan teori-teori organisasi sebelumnya. Ya. Dia menulisnya di tahun 70-an ya, kalau tidak salah 1979. Henry Mintzberg ini adalah seorang profesor ya, dalam ilmu manajemen ya, di The Southeast Faculty of Management, McGill University di Kanada. Dan kerangka yang dibuat oleh Henry Mintzberg inilah yang akan saya pakai dalam pembahasan kali ini. Teman-teman bisa searching di internet mengenai Profesor Henry Mintzberg ini. Nah, menurut Henry Mintzberg, ada 3 dimensi untuk mengklasifikasi suatu struktur organisasi atau membuat pengelompokan. Nah, ukuran-ukuran atau dimensi apa saja? Kita mulai dari yang pertama, menurut Mintzberg. Dimensi pertama itu adalah bagian atau elemen kunci atau elemen yang inti dari organisasi. Nah, bagian-bagian itu seperti apa? Menurut Mintzberg adalah bagian-bagian yang memainkan peran utama dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dari suatu organisasi. Nanti kita lihat bagian-bagian itu nanti. Tapi variabel pertama atau dimensi pertama menurut Mintzberg di dalam kita melakukan pengelompokan terhadap struktur organisasi adalah bagian yang memainkan peran utama dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi. Yang kedua menurut Mintzberg adalah dimensi mekanisme koordinasi. Apa maksudnya mekanisme koordinasi ini? Mekanisme koordinasi ini adalah metode yang digunakan organisasi untuk mengkoordinasikan berbagai macam aktivitas atau kegiatan di dalam organisasi. Tentang berapa jenis mekanisme akan kita bahas kemudian. Dimensi ketiga menurut Mintzberg adalah jenis desentralisasi yang digunakan. Desentralisasi itu pendelegasian wewenang, ya. Atau sejauh mana di dalam suatu organisasi pimpinan itu melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Jadi ini 3 dimensi yang menurut Mintzberg menjadi kunci ketika kita ingin membuat pengelompokan terhadap berbagai organisasi untuk melihat strukturnya itu seperti apa. Mari kita mulai dari yang pertama,
tentang bagian inti organisasi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi. Nah, menurut Mintzberg ada lima elemen atau ada 5 bagian. Dia menggambar 5 bagian itu seperti ini ya. Ada strategic apex, dia menyebutnya strategic apex. Kemudian ada middle line. Kemudian yang ketiga, operating core. Yang berikut lagi, yang keempat disebut sebagai technostructure. Dan yang kelima disebut sebagai support staff. Nanti saya akan jelaskan apa arti dari kelima bagian ini. Nah, menurut Mintzberg, antara strategic apex ini dengan operating core itu dihubungkan oleh middle line. Ya. Jadi ini adalah suatu urutan yang tidak terputus ini. Satu garis lurus. Nah, ini menunjukkan bahwa 3 bagian, yakni strategic apex, middle line, dengan operating core itu adalah satu otoritas yang formal dan berpengaruh secara langsung. Sebaliknya yang technostructure dan support staff ini berada di kedua sisi ya, dan dia tidak terhubung ya. Ini berarti bahwa technostructure dengan support staff keduanya ini mempengaruhi organisasi secara tidak langsung. Ya, dia tidak langsung. Yang langsung itu hanya strategic apex, middle line, dan operating core. Nama lain dari strategic apex ini adalah pemilik organisasi, itu orang-orang yang menjadi pemimpin paling atasnya. Kalau middle line ini ya orang-orang yang ditugasi oleh pemilik atau pemimpin paling atas menjalankan berbagai macam program kegiatan untuk mencapai visi misi. Kalau operating core ini adalah orang-orang yang bekerja langsung ya, berhadapan dengan produksi barang atau jasa yang akan melayani konsumen. Kalau technostructure itu orang-orang yang peduli ya akan hal-hal yang baik, standarisasi dan sebagainya di dalam organisasi. Kalau super staff ini adalah pihak-pihak yang memberikan layanan terhadap organisasi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat ya, strategic apex itu apa. Jadi strategic apex ini kelompok yang memastikan organisasi itu mengikuti misi dan mengelola hubungannya dengan lingkungannya. Ya. Kalau di perusahaan-perusahaan kita mengenalnya CEO, ya, Chief Executive Officer. Dia yang bertanggung jawab kepada pemilik, kepada lembaga pemerintah atau pemegang saham, serikat pekerja atau komunitas lainnya yang merupakan pemilik dari organisasi ini. Jadi mereka lah pemimpin yang diangkat top, pemimpin paling atas. Kalau middle line ini pengertiannya ke manajer tingkat menengah. Ya. Jadi sekelompok manajer yang berkepentingan untuk mengubah tujuan atau rencana besar dari mereka yang duduk sebagai CEO atau strategic apex ini menjadi rencana operasional yang bisa dilaksanakan atau dikerjakan oleh para pekerja atau operating core. Ini middle line. Technostructure ini kelompok yang terpisah. Kalau tadi digambarkan dia di luar, tetapi dia mempengaruhi organisasi secara tidak langsung. Jadi kelompok ini merupakan kelompok yang peduli ya dengan cara terbaik dalam melakukan pekerjaan, menentukan kriteria keluaran, misalnya standar kualitas, standar barang, standar jasa, ya, dan memastikan orang-orang yang bekerja di dalam organisasi itu adalah orang-orang yang memiliki keterampilan yang memadai atau keterampilan yang terstandar. Dan ini golongan technostructure. Kalau support staff, menurut Mintzberg, ini adalah kelompok yang memberikan layanan kepada organisasi. Jadi dia membantu organisasi, mendukung organisasi di dalam memproduksi barang atau jasa tertentu. Misalnya
penasihat hukum ya, kalau bagian hukum, kemudian ada yang mengatur logistik ya, sehingga organisasi bisa memiliki uang, bisa memiliki tenaga, bisa memiliki alat-alat tertentu dalam pelaksanaan pekerjaan ya. Kemudian kelompok hubungan masyarakat ini, humas, administrasi, keuangan, konsumsi dan sebagainya. Kalau ditarik dalam lingkup yang lebih kecil ya, kelompok-kelompok yang menyediakan dukungan sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Itu support staff. Nah, operating core ini adalah kelompok pekerja. Dia berada di paling bawah ya, dari organisasi, dan dia itu melaksanakan kegiatan inti atau kegiatan memproduksi barang atau jasa. Kalau di kesehatan yang memproduksi layanan kesehatan. Dan dia akan melayani pelanggan atau konsumen. Nah, biasanya orang-orang yang melakukan pekerjaan inti ini ya langsung menghasilkan barang atau jasa. Oke, teman-teman sekalian, yang kedua kita bahas mengenai mekanisme koordinasi aktivitas atau kegiatan. Kalau yang pertama tadi kita bahas elemen inti dalam organisasi yang menurut Mintzberg ada 5. Nah, dalam hal koordinasi, Mintzberg juga membagi beberapa jenis koordinasi mekanisme koordinasi yang ada di dalam organisasi. Yang pertama menurut Mintzberg, dalam organisasi itu ada mekanisme koordinasi yang disebut supervisi langsung. Nah, metode ini digunakan ketika dalam organisasi itu diatur satu individu bertanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain, sehingga individu itu harus melakukan pengawasan secara langsung. Kenapa ini terjadi? Ya karena adanya kesatuan prinsip perintah tadi ya, satu komando atau satu perintah. Bahasa lain dari mekanisme ini disebut direct supervision ya. Mekanisme koordinasi kedua menurut Mintzberg adalah standarisasi proses kerja. Kalau yang pertama tadi melalui pengawasan langsung, supervisi langsung, mekanisme proses kerja ini bukan mengawasi secara langsung, tetapi pembuatan standar proses kerja. Kalau mau menghasilkan sesuatu, maka perlu penetapan. Prosesnya itu dimulai dari A, B, C, dan seterusnya. Nah, kalau sudah melewati proses A, B, dan C, harapannya keluarannya akan jadi baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Ini mekanisme koordinasi kedua ya. Yang ketiga, menurut Mintzberg, standarisasi keterampilan. Jadi di dalam organisasi mungkin sudah ada orang-orang tertentu ya yang dianggap profesional di dalam melaksanakan pekerjaan, maka terhadap orang-orang seperti itu, menurut Mintzberg, mekanisme koordinasi yang tepat adalah standarisasi keterampilan. Jadi orang-orang bekerja itu dilatih untuk memiliki keterampilan tertentu, karena pekerjaannya memang membutuhkan keterampilan itu. Ini disebut sebagai standarisasi keterampilan. Yang keempat, ya, menurut Mintzberg, standarisasi output atau keluaran. Ya, tidak peduli prosesnya apa, tidak peduli juga keterampilannya apa. Nah, yang perlu dibuat standarisasi itu adalah keluarannya. Menghasilkan sepatu dengan panjang 37 cm, lebar sekian cm, warna biru, merah, dan sebagainya. Nah, output ini yang dijadikan standar. Terserah nanti proses kerjanya mau dari B ke C dulu baru kembali ke A, atau dengan skill yang berbeda-beda, intinya yang keluar itu produk yang terstandar. Ini mekanisme koordinasi keempat, menurut Mintzberg. Yang kelima disebut sebagai penyesuaian bersama atau mutual adjustment. Ya. Jadi pekerjaan itu tidak perlu ada standarisasi proses, keterampilan ataupun keluaran. Ya. Yang penting bisa dikoordinasikan secara informal ya, melalui komunikasi informal. Ini
5 mekanisme koordinasi yang ada dalam organisasi menurut Mintzberg. Dari dimensi kedua, mekanisme koordinasi kegiatan. Kita lanjut ke yang ketiga, jenis desentralisasi yang digunakan. Desentralisasi ini lebih kepada sejauh mana pelibatan staf dalam pengambilan keputusan. Nah, menurut Mintzberg, ada beberapa jenis desentralisasi. Yang pertama disebut sebagai desentralisasi vertikal. Vertikal itu berarti dari kekuasaan yang di atas kepada bawahan. Ya. Ini mengacu kepada struktur tadi, rantai komando ya, atau perintah. Jadi ada kalanya di saat-saat tertentu pimpinan yang di atas itu memberikan beberapa wewenang atau kekuasaan untuk mengambil keputusan. Nah, kalau itu terjadi, menurut Mintzberg ini adalah desentralisasi vertikal. Yang kedua adalah desentralisasi horizontal. Jadi ini bukan sesuatu yang didelegasikan oleh pimpinan kepada bawahan, tetapi lebih kepada sesama tenaga non administrator atau yang staff membuat keputusan. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu terjadi pelibatan kelompok atau pihak yang setara di dalam pengambilan keputusannya, terutama staf-staf ini. Jadi di antara lini dan staf yang ada dalam organisasi itu berbagi otoritas. Nah, ini disebut sebagai desentralisasi horizontal. Yang ketiga, menurut Mintzberg, adalah selective decentralization atau desentralisasi selektif, hanya dipilih hal-hal tertentu saja. Dan itu pun bisa berubah dari waktu ke waktu. Jadi tidak semua, ada kalanya berpindah dari yang tadi, yang setara, bisa juga suatu saat mungkin dari pimpinan ke bawahan, dan aspek-aspek yang didesentralisasikan juga sangat bergantung kepada situasi. Ini disebut sebagai selective decentralization. Oke teman-teman, jadi kita sudah bahas 3 dimensi ini, mulai dari elemen inti organisasi, mekanisme koordinasi yang digunakan, dan juga jenis desentralisasi yang digunakan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, ya. Bagaimana gambaran tipe struktur organisasi berdasarkan ukuran atau dimensi Mintzberg tadi? Karena ada 3 dimensi, mulai dari elemen inti organisasi, mekanisme koordinasi, dan desentralisasi. Menurut Mintzberg, ya, ada beberapa struktur organisasi. Ada 5, ya, mulai dari yang dia sebut sebagai simple structure, ya. Kemudian machine bureaucracy, yang ketiga itu professional organization atau professional bureaucracy, yang keempat itu divisional bureaucracy atau divisional organization, ya. Kemudian yang kelima itu adalah adhocracy, ya, atau innovative organization. Ada juga yang menyebut seperti itu. Jadi ada 5 struktur organisasi dikaitkan dengan 3 ukuran tadi, ya. Mulai dari elemen inti organisasi, mekanisme koordinasi, dan jenis desentralisasi yang digunakan. Mari kita lihat satu persatu dari struktur ini. Yang pertama yang disebut sebagai simple structure. Simple structure atau organisasi yang strukturnya sederhana. Jadi di dalam organisasi seperti ini, technostructure itu tidak ada, ya, atau super staff itu tidak ada. Kalaupun ada, sangat kecil sekali. Ya. Yang ada itu strategic apex, middle line, dan operating core. Ya. Untuk pemilik atau CEO, top manager, middle manager, dan pekerja yang memproduksi barang dan jasa. Nah, di dalam struktur organisasi yang seperti ini,
Elemen inti yang dominan sekali itu adalah strategic apex. Karena ini ada di organisasi-organisasi yang sederhana. Jadi yang dominan itu bos yang paling atas atau top manager atau CEO-nya ya, atau kepalanya ya. Dia yang memberikan rantai komando ya. Tidak terlalu membutuhkan technostructure, bahkan hampir tidak ada ya. Demikian pula support staff. Di sini mekanisme koordinasi yang digunakan itu supervisi langsung. Ya, supervisi langsung dari CEO atau pimpinan kepada elemen yang ada di bawahnya, baik kepada middle line maupun kepada operating core, ya, atau pekerja yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, jenis desentralisasi yang digunakan ini desentralisasi vertikal. Jadi pimpinan yang mendelegasikan wewenang atau sebagian kekuasaan kepada middle line atau manajer tingkat menengah, dan bisa juga manajer tingkat menengah mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada operating core ya, atau para pekerja langsung. Ini simple structure ya. Yang kedua ya, birokrasi mesin atau mesin birokrasi ya. Di sini yang paling dominan adalah technostructure. Jadi di birokrasi mesin ini 5 bagian inti ini ada semuanya. Namun yang paling dominan technostructure. Kalau di simple structure tadi, yang dominan itu adalah strategic apex. Nah, kalau di birokrasi mesin, yang dominan adalah technostructure ini. Nah, mekanisme koordinasi yang digunakan adalah standarisasi proses kerja. Karena orang-orang technostructure ini yang bertugas merumuskan aturan-aturan ya, atau proses kerja. Nah, hasil dari perumusan yang dibuat oleh technostructure inilah yang akan digunakan oleh middle line ya, dan juga operating core untuk diterapkan kepada proses aktivitas atau kegiatan di dalam organisasi. Nah, di sini jenis desentralisasi yang digunakan itu ya horizontal terbatas ya. Jadi ada pendelegasian wewenang atau pengambilan keputusan antar tenaga staff yang ada di dalam ya, di bagian middle manager dan terus ke bawah. Ini birokrasi mesin. Yang dominan adalah technostructure. Kalau yang ketiga, ya, birokrasi yang profesional ini. Kelima bagian atau inti ini ada. Ya. Namun yang paling dominan kalau di birokrasi yang profesional adalah operating core. Pekerjaannya yang lebih memiliki peran ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, di sini mekanisme koordinasinya itu lebih kepada standarisasi keterampilan. Karena organisasi di sini adalah organisasi yang lebih mementingkan pelayanan tertentu dengan keterampilan tertentu. Sehingga yang perlu distandarisasi adalah keterampilan orang-orangnya. Ya. Berbeda dengan birokrasi mesin tadi, prosedur kerja yang diutamakan. Sehingga perumusannya itu dilakukan oleh orang-orang di bagian technostructure. Nanti tinggal dijalankan saja. Kalau di sini ada otonomi profesi dalam menjalankan kegiatan. Nah, agar orang-orang di bagian operating core ini menjalankan kegiatan dengan baik, maka keterampilannya yang dibuat standar atau dilakukan proses standarisasi. Nah, jenis desentralisasi yang digunakan di sini bisa vertikal, bisa horizontal. Ya. Itu terserah ya. Yang paling inti adalah ya orang-orang di operating core atau yang pemberi layanan ini adalah orang-orang dengan keterampilan yang sudah terstandar. Mau ada delegasi wewenang atau tidak ada delegasi wewenang, baik dari atas ke bawah maupun dari samping ya, antar staff itu tidak terlalu berpengaruh ya. Karena di sini yang lebih diutamakan itu adalah keterampilan dari pemberi layanan. Yang keempat, yang kita sebut sebagai divisional birokrasi atau organisasi yang divisi ya. Kelima elemen ini ada juga,
Tetapi yang paling dominan di sini adalah middle line atau manajer-manajer yang ada di tingkat menengah yang menerjemahkan strategi yang dibuat oleh top manager atau CEO-nya atau pemimpin. Jadi di sini yang lebih penting itu perannya adalah middle line. Mekanisme koordinasi yang digunakan ini lebih kepada standarisasi output. Ya. Jadi middle line ini atau manajer-manajer tingkat menengah ini, ya entah dia membuka cabang di mana-mana gitu ya, sebanyak-banyaknya, mau menambah ekspansi bisnis dan sebagainya, yang penting outputnya. Outputnya harus jelas. Kalau mau memproduksi makanan tertentu, berarti makanan itu makanan yang terstandar. Gitu. Terserah dengan menggunakan keahlian seperti apa, prosedur kerja seperti apa, yang penting di sini adalah outputnya harus sama. Jenis desentralisasi yang digunakan ini sifatnya vertikal ya, tetapi terbatas ya. Tidak banyak. Tidak banyak yang bisa diberikan karena justru yang paling banyak berperan itu adalah manajer-manajer tingkat menengah ini. Yang terakhir, menurut Mintzberg adalah struktur adhocracy. Nah, di struktur ini, yang paling dominan itu adalah support staff. Jadi, bukan middle line, bukan strategic apex, ya, bukan technostructure ataupun operating core. Ya. Di sini peran support staff yang lebih dominan. Ya. Jadi suatu saat posisi ini bisa berganti-ganti. Namanya juga ad hoc. Ya. Sewaktu-waktu bisa berubah. Ya. Sehingga fungsi atau peran supporting di dalam pelaksanaan kegiatan itu menjadi sangat diperlukan atau menjadi sesuatu yang utama. Nah, mekanisme koordinasinya ya tidak melalui standarisasi, tidak melalui pengawasan, lebih kepada penyesuaian bersama secara informal. Karena semuanya dianggap sudah sama-sama mengerti peran dan kedudukannya. Ketika kegiatan A, seseorang bisa menjadi operating core atau pemberi layanan, tapi ada kegiatan tertentu bukan dia lagi yang menjadi operating core. Dia mungkin sebagai support staff. Misalnya ya, kegiatan-kegiatan di puskesmas. Ya, untuk pelayanan pengobatan yang berperan mungkin ya Bapak Ibu dokter ya. Tapi kegiatan di luar gedung, promosi kesehatan dan sebagainya, berarti yang berperan adalah tenaga prokes. Mungkin Bapak Ibu dokternya ya bekerja sebagai support staff untuk mendukung teman-teman prokes. Tapi kalau terjadi pengobatan, berarti perannya yang paling utama adalah Bapak Ibu dokter. Sementara tenaga prokes dan lain itu sebagai pendukung dari kegiatan pengobatan misalnya. Entah itu dilakukan promosi pada saat perawatan ya, atau masa-masa terapi, ya bisa saja. Jadi di dalam struktur etokrasi, posisi ini bisa berpindah-pindah, gitu. Saking sangat apa namanya berkembang kondisinya. Jadi pada kondisi tertentu si A bisa berperan sebagai kepala, pada kondisi tertentu si A bisa berperan sebagai tenaga yang melakukan pelayanan. Nah, di sini jenis desentralisasinya bersifat selektif. Selektif artinya hanya pada momen-momen tertentu atau pada kasus-kasus tertentu saja. Bentuk struktur organisasi seperti ini memang cocok diterapkan pada saat terjadi kegawat daruratannya atau terjadi bencana dan sebagainya. Kalau menggunakan struktur birokrasi mesin di bencana ya agak susah ya. Sulit kita menggunakan prosedur-prosedur kerja yang terstandar, sementara kebutuhan di lapangan itu berubah sewaktu-waktu. Nah, terhadap masalah yang sering berubah dari waktu ke waktu, desain dengan menggunakan adhocracy ini jauh lebih tepat secara teori ya. Nah, itulah 5 struktur organisasi berdasarkan elemen inti, mekanisme koordinasi, dan jenis desentralisasi. Oke teman-teman sekalian, kita coba lihat ringkasannya ya.
dari 5 struktur tadi ya. Konfigurasinya seperti ini teman-teman ya. Jadi simple structure itu elemen yang dominan, strategic apex, mekanisme koordinasinya supervisi langsung, desentralisasi yang digunakannya vertikal ya. Kalau birokrasi mesin, maka yang dominan adalah technostructure, mekanisme koordinasinya melalui standarisasi proses kerja, desentralisasinya menggunakan metode horizontal terbatas. Profesional birokrasi yang dominan adalah operating core, mekanisme koordinasinya melalui standarisasi keterampilan, horizontal, vertikal ya untuk jenis desentralisasi yang digunakan. Kalau birokrasi divisional, elemen yang dominan adalah middle line atau manajer tingkat menengah, mekanisme koordinasinya adalah standarisasi output barang atau jasa. Nah, jenis desentralisasinya adalah vertikal terbatas. Nah, yang kelima yang paling unik adalah adhocracy ya. Elemen yang dominan adalah support staff, ya. Mekanisme koordinasinya penyesuaian bersama secara informal, jenis desentralisasi yang digunakan adalah desentralisasi yang selektif, ya. Sesuai kondisi dan bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, itulah ringkasan konfigurasi struktur organisasi menurut Mintzberg. Pertanyaan berikutnya, bagaimana membuat desain struktur organisasi dalam pelaksanaan program, dalam hal ini program kesehatannya, untuk menyelesaikan masalah kesehatan di satu wilayah. Nah, saya akan mencoba menggunakan kerangka Mintzberg ini untuk diterapkan di sektor kesehatan. Atau minimal kalau dipakai di sektor kesehatan, seperti apa sih gambaran organisasinya. Ya. Gambaran organisasi ini dalam kaitannya dengan peran untuk menyelesaikan masalah kesehatan tertentu. Secara teori menurut WHO seperti ini ya. Strategic apex ini ya tentu kalau dalam suatu negara itu ada di presidennya. Presiden ya, bersama Kementerian Kesehatan ya, menetapkan berbagai macam program dan kebijakan ya, atau visi misi di sektor kesehatan yang hendak dicapai dalam 5 tahun. Nah, di bawah ini ya, ada middle line. Nah, untuk bisa mencapai visi dan misi di sektor kesehatan tadi, ya perlu ada dinas-dinas kesehatan yang dikepalai oleh kepala dinas, ya, baik di provinsi ataupun kabupaten. Kemudian operating core-nya, ya organisasi-organisasi yang menyediakan pelayanan secara langsung, ya, misalnya puskesmas, klinik swasta, rumah sakit, ya, balai pengobatan, ya, dan sebagainya. Nah, ini di bagian operating core. Sementara di technostructure-nya adalah lembaga-lembaga yang melakukan pendidikan tenaga kesehatan, melakukan pelatihan terhadap tenaga kesehatan, yang menyusun berbagai macam kebijakan atau regulasi. Itu bagian dari technostructure. Balai pelatihan. Ya. Kalau di bagian supporting staff, ya itu pihak-pihak yang memberikan input bagi dinas kesehatan dan juga Kementerian Kesehatan. Ya. Baik dari pedagang farmasinya, ya, obat alkes, ya, layanan administrasi, keuangan, ya, dari Menteri Keuangan, atau kalau di daerah ya dari bagian keuangan daerah, ya dan sebagainya, masih banyak lagi. Ya, mereka posisinya sebagai supporting staff. Baik strategic apex maupun juga operating core ini atau pekerja penyedia pelayanan kesehatan ini ya dipengaruhi oleh berbagai faktor dan lingkungannya. Kalau di strategic apex ini ada faktor politik, kayak kondisi makroekonomi ya, yang mempengaruhi nanti perumusan visi misinya seperti apa. Sementara di level pemberi layanan, baik barang maupun jasa, itu dipengaruhi oleh situasi mikroekonomi, ya budaya, ya kondisi sosial, ya atau pengaruh-pengaruh yang ada di level pemberi pelayanan itu sendiri. Nah, mari kita lihat mungkin contoh sederhana ya di sektor kesehatan kalau kita bawa kerangka dari Henry Mintzberg ini. Misalkan ya ada kasus malaria di Kabupaten X.
Dan di Kabupaten X ini diharapkan terjadi eliminasi malaria di tahun 2023. Nah, kalau di Kabupaten X, siapakah yang menjadi strategic apex-nya atau yang menjadi pemimpin besarnya untuk menyelesaikan masalah malaria ini? Tentu bupati. Kalau di kabupaten, kalau di kota kan wali kota gitu. Kalau di provinsi ya gubernur. Kalau di negara ya presiden. Saya ambil contoh bupati ya, karena malaria di Kabupaten X. Bupati ini tentu akan memilih manajer-manajer yang baik untuk bisa menerjemahkan visi misinya, termasuk visi tadi, target eliminasi malaria tahun 2023. Nah, di sini tentu ada Dinas Kesehatan Kabupaten yang menjalankan peran tadi, langkah-langkah operasional untuk mencapai target eliminasi tahun 2023. Nah, di bawah Dinas Kesehatan ada organisasi-organisasi atau pihak-pihak yang akan menyediakan pelayanan. Siapa mereka? Ya, puskesmas, klinik swasta, rumah sakit, ya, baik tipe C, tipe D, tipe A, tipe B, ya, yang ada di kabupaten tersebut. Nah, ini mewakili operating core. Ya. Kalau bupati mewakili strategic apex. Kalau Dinas Kesehatan Kabupaten mewakili middle line tadi, atau manajer tingkat menengah. Lalu siapakah yang mewakili teknostrukturnya agar malaria di Kabupaten X ini bisa tereliminasi tahun 2023. Ya, di sini ada banyak. Kementerian Kesehatan menyusun pedoman-pedoman, ya, pedoman-pedoman kerja yang diikuti oleh Dinas Kesehatan. Ya. Dinas Kesehatan Provinsi juga begitu, menyusun berbagai pedoman regulasi yang nanti akan dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten melalui puskesmas, klinik swasta, ataupun rumah sakit. Demikian pula organisasi profesi, karena di Dinas Kesehatan kan ada banyak tenaga. Ya. Nah, organisasi profesi ya bekerja sedemikian rupa sehingga tenaga-tenaga yang ada di dalam Dinas Kesehatan itu memiliki keterampilan yang memadai. Kemudian ada pusat-pusat studi yang ada di universitas atau lembaga akademik. Ya. Ada lembaga-lembaga pelatihan. Ya. Kalau di kesehatan itu ada Bapelkes, ya, Balai Pelatihan Kesehatan. Nah, semua ini berperan sebagai support staff. Berperan sebagai teknostruktur yang menyusun berbagai macam pedoman, melatih orang, ya, menyusun standar produk, ya, layanan dan jasa kesehatan. Termasuk di sini badan akreditasi terhadap puskesmas atau rumah sakit. Terus siapakah yang berperan sebagai support staff dalam konteks malaria ini, eliminasi malaria ini? Tentu di sini ada Bapeda, ya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ya, yang bertugas mendesain perencanaan, ya, target-targetnya. Kemudian ada Badan Keuangan, karena Dinas Kesehatan kan butuh uang, ya, butuh uang untuk bisa melaksanakan kegiatannya. Kemudian ada Badan Kepegawaian, ya, Dinas Kesehatan juga butuh orang. Setiap tahun mungkin ada pensiun, perlu ada ganti yang baru, ada tenaga baru yang masuk. Tenaga itu masuk melalui mana? Ya, tentu menjadi pekerjaan Badan Kepegawaian di daerah. Kemudian lembaga bantuan hukum, tentu dalam pelaksanaannya butuh nasihat-nasihat hukum, ya, atau bantuan hukum lain supaya memperlancar kegiatan. Kemudian bagian humas untuk publikasi, ya, atau infokom. Ya. Kemudian gudang obat juga mendukung pekerjaan-pekerjaan Dinas Kesehatan, menyediakan obat yang bisa diakses oleh penderita. Gitu. Nah, ini contoh, ya, contoh bagaimana kerangka Mintzberg tadi kita pakai untuk mendesain sebuah organisasi, ya, dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, malaria di Kabupaten X ini bisa tereliminasi kalau seluruh elemen ini bekerja. Ya, tentu akan ada yang peranannya mungkin lebih dominan, ya, dan itu akan membentuk struktur organisasi tertentu dari sisi peran. Nah, bisakah teman-teman menggunakan kerangka Mintzberg ini dalam hal desain atau struktur organisasi ini untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu? Mungkin bukan di level kabupaten, bisa jadi di level kecamatan. Ya. Kalau di level kecamatan ya mungkin camat yang jadi perwakilan strategic apex-nya. Nah, nanti manajer tingkat menengah
atau middle line-nya siapa, technostructure-nya siapa kalau menyelesaikan masalah di kecamatan, support staff-nya itu siapa, dan pelaksana atau operating core-nya itu siapa. Nanti teman-teman ya bisa melakukan exercise atau latihan menggunakan kerangka yang dibuat oleh Mintzberg ini dalam berbagai penyelesaian masalah kesehatan. Oke teman-teman, dari saya itu saja. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk menonton. Jangan lupa di-share kalau dirasa ini bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.